Om Swastiastu, saya Nelce dengan NIM 231-323-1011. Di sini saya akan membahas topik terkait teknologi internet, data center, virtualisasi, dan web pada cloud computing. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu teknologi internet dalam cloud computing. Apa itu teknologi internet? Teknologi internet adalah fondasi dasar dari cloud computing. Tanpa internet tidak akan ada cloud public karena seluruh komunikasi antara pengguna dan layanan cloud bergantung pada jaringan global ini. Cloud computing menggunakan internet untuk apa saja? Yang pertama yaitu mengakses layanan dan data dari mana saja. Selanjutnya mengelola sumber daya cloud via web interface atau API. Selanjutnya berbagi data antar pengguna atau antar layanan. Beberapa komponen teknologi internet untuk cloud, yang pertama yaitu IP address dan DNS, yaitu cloud membutuhkan alamat IP seperti IPv4 atau IPv6 agar server dapat diakses dari luar. DNS atau Domain Name System menghubungkan domain, misalnya www.google.com ke IP server cloud. Selanjutnya TCP atau IP Protocol Stack, yaitu dasar komunikasi di internet. Semua layanan cloud menggunakan protokol TCP atau IP seperti HTTP, HTTPS, VTP, dan lain-lain. Selanjutnya VPN dan tunneling, yaitu digunakan untuk mengamankan akses ke layanan cloud, contohnya Amazon VPC. Selanjutnya CDN atau Content Delivery Network, yaitu menyebarkan konten statis dari lokasi server terdekat, mempercepat akses layanan cloud global. Selanjutnya 5G dan broadband, yaitu teknologi jaringan terbaru memungkinkan layanan cloud mobil lebih cepat dan efisien. Peran kunci internet dalam cloud yaitu konektivitas real-time, seperti sinkronisasi data dan kolaborasi langsung. Mobilitas yaitu akses dari laptop, HP, atau tablet di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, ketersediaan layanan. Layanan cloud bisa diakses tanpa henti tergantung jaringan internet. Baik, selanjutnya yaitu data center dalam cloud computing. Apa itu data center? Data center adalah pusat infrastruktur cloud, tempat semua data dan layanan disimpan, diproses, dan dikelola. Cloud computing bergantung sepenuhnya pada data center yang besar, efisien, dan dapat diskalakan. Komponen utama data center yaitu server, yaitu komputer fisik tempat VM dijalankan. Selanjutnya storage device yaitu HDD, SSD, SAN, dan NAS. Selanjutnya network hardware, yaitu router, switch, dan firewall. Selanjutnya power system, yaitu UPS, generator untuk backup daya. Selanjutnya cooling system, yaitu HVAC untuk menjaga suhu stabil. Selanjutnya monitoring tools, yaitu memantau suhu, performa, dan keamanan. Jenis-jenis data center yang pertama yaitu private data center, yaitu dibangun sendiri oleh perusahaan atau internal. Selanjutnya colocation, yaitu menyewa ruang di fasilitas data center. Selanjutnya hyperscale data center, yaitu skala besar milik Google seperti AWS, Microsoft. Selanjutnya edge data center, dekat dari pengguna untuk latensi rendah. Aspek keamanan dan keandalan yaitu redundansi, sistem backup jika ada kegagalan. Selanjutnya tier rating, tier 1-4 oleh Uptime Institute mengukur keandalan. Selanjutnya disaster recovery yaitu salinan data di lokasi lain. Yang ketiga yaitu virtualisasi dalam cloud computing. Apa itu virtualisasi? Virtualisasi adalah teknologi yang mengabstraksi sumber daya fisik menjadi virtual sehingga beberapa sistem dapat berjalan pada satu perangkat fisik. Contohnya, satu server fisik bisa menjalankan 10 server virtual atau VM menggunakan hypervisor. Komponen virtualisasi yaitu hypervisor, yaitu software yang mengelola VM ada dua jenis, yaitu tipe 1, bare metal, yaitu firmware XC Microsoft Hyper-V, yang tipe 2 yaitu hosted,
yaitu VirtualBox, VMware Workstation. Virtual Machine atau VM, yaitu sistem operasi dan aplikasi virtual yang berjalan di atas hypervisor. Selanjutnya, fitur Virtual Network, yaitu simulasi jaringan LAN di dalam data center. Jenis-jenis virtualisasi yaitu ada server, yaitu memisahkan server fisik menjadi banyak VM, contohnya VMware, KVM. Selanjutnya, storage, yaitu menggabungkan banyak disk menjadi satu pool, seperti NetApp. Selanjutnya, network, yaitu VLAN, SDN untuk membuat jaringan virtual, contohnya Cisco ASI. Selanjutnya, desktop menyediakan desktop jarak jauh, yaitu contohnya yaitu Citrix VDA. Apa hubungannya dengan cloud? Yaitu elasticity. VM bisa dibuat atau dihapus otomatis sesuai beban. Selanjutnya, multi-tenancy. Satu server fisik bisa dipakai banyak pengguna. Lalu, penghematan biaya yaitu mengurangi kebutuhan perangkat fisik. Selanjutnya yaitu web dan layanan web dalam cloud computing. Apa itu web? Web adalah sarana utama interaksi pengguna dengan layanan cloud. Sebagian besar layanan cloud diakses via browser atau IP berbasis web. Elemen utama yaitu web browser seperti Chrome, Firefox, Safari untuk akses SaaS, misalnya Google Drive atau Canva. Selanjutnya web server yaitu server cloud yang menghost website dari IP, misalnya Apache, Nginx. Selanjutnya web application yaitu aplikasi berbasis browser seperti Gmail, Slack, Zoom. Selanjutnya teknologi web cloud, yaitu front-end seperti HTML, CSS, JavaScript, React, Vue. Back-end yaitu PHP, Python Flask, Node.js, ASP.NET. Selanjutnya IP, API, REST or SOAP untuk komunikasi antar aplikasi cloud. Selanjutnya ada JSON atau XML, ML, yaitu format pertukaran data. Layanan cloud berbasis web yaitu SaaS, yaitu di mana aplikasi langsung via web, contohnya Google Docs atau Dropbox. Selanjutnya PaaS, yaitu platform dev via web, yaitu contohnya Heroku, Firebase. Selanjutnya ada IaaS, yaitu infrastruktur VM storage via dashboard seperti AWS EC2, Azure VM. Integrasi sama komponen. Cloud computing berjalan efektif karena keempat komponen ini saling mendukung. Yang pertama yaitu internet sebagai jembatan komunikasi global, data center sebagai infrastruktur penyimpan dan proses data, virtualisasi menyediakan sumber daya virtual fleksibel, web sebagai antarmuka interaksi manusia dan sistem. Kesimpulan, tanpa teknologi internet, data center, virtualisasi, dan web cloud computing tidak dapat diwujudkan. Internet tidak bisa akses data dari mana saja, data center tidak ada tempat simpan dan proses data, virtualisasi, jika tanpa cloud tidak efisien dan fleksibel, web jika tanpa cloud tidak ada antarmuka modern untuk pengguna. Jadi, cloud computing adalah bentuk transformasi digital masa kini yang memungkinkan efisiensi, mobilitas, dan inovasi. Memahami teknologi penuhnya menjadi kunci dalam era industri. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santio.